Oke, Ren. Jadi apa nih di sesi general yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Silahkan. Untuk loker-loker yang kita bisa bedain mana loker benar dan mana loker bodong itu kadang susah dibedain itu Pak. Gimana? Oke, oke. Aku kasih tahu dulu klasifikasinya ya. Loker itu ada loker asli, ada loker palsu. Oke. Hmm. Loker palsu ini atau loker bodong ini dia dibagi jadi dua. Ada yang loker palsu bereputasi baik, ada loker palsu bereputasi buruk. Loker palsu bereputasi baik itu adalah loker palsu yang pura-pura jadi perusahaan terkenal. Kenapa kok aku ngomong palsu tapi reputasi baik? Tapi karena palsu tapi pura-pura jadi perusahaan yang bagus gitu, perusahaan terkenal, perusahaan yang reputasinya bagus gitu. Pura-pura jadi Pertamina, pura-pura jadi Bank Mandiri, pura-pura jadi Mayora, pura-pura jadi Indofood gitu. Paham kan? Gitu. Itu loker palsu bereputasi baik. Ada juga loker palsu bereputasi buruk. Loker palsu bereputasi buruk tuh loker palsu tapi nama perusahaannya pun kita juga nggak familiar gitu gitu. Bahkan kalaupun familiar itu adanya tuh mirip-mirip gitu loh, jadi namanya mirip kayak perusahaan asli tapi cuma mirip aja gitu. Nah, ini kamu harus paham dulu karena kedua ini perlakuannya beda beda sedikit. Jadi loker palsu bereputasi baik itu kan dia akan ngaku-ngaku jadi perusahaan besar, ya kan? Nah, kamu harus pahami dulu perusahaan asli yang besar ini, dia biasanya rekrutmennya gimana. Misalkan tadi aku sebut Indofood, ada loker palsu Indofood, ada loker asli Indofood. Loker asli Indofood itu lokernya ada di websitenya, misalkan. Ada di akun LinkedIn-nya. Bahkan nanti kalau ngirim lewat sana, nanti domain emailnya bla 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 at indofood.co.id misalkan gitu. Domain emailnya pakai itu gitu. Terus HRD-nya ada namanya Pak ini, Bu ini misalkan di LinkedIn gitu. Maka ya kita harus pahami dulu cara mainnya begitu. Nah, nanti kalau tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku Indofood, ternyata itu nggak pakai cara itu, ya ini dipertanyakan, paham nggak? Gitu. Jadi untuk loker yang reputasinya baik, yang kita udah familiar sama namanya karena perusahaannya besar juga gitu, pahami dulu. Kunjungin LinkedIn-nya, kunjungin Instagram official-nya, lihat akun LinkedIn-nya, lihat orang-orang yang kerja di sana, lihat websitenya. Pasti akan ada pengumuman-pengumuman yang kurang lebih misalkan perusahaan bla 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 tidak pernah memungut biaya sepeser pun dalam proses rekrutmen dan tidak bekerja sama dengan pihak travel agent manapun. Segala bentuk kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing gitu, agak kayak gitu-gitu. Pokoknya ada kalimat-kalimat gitunya ya gitu. Nah, peringatan gitu. Jadi pahami dulu. Jadi setiap loker yang ini untuk identifikasi loker palsu bereputasi baik ini, kamu harus paham dulu loker aslinya gimana gitu. Oke ya, pahami pola biasanya mereka tuh rekrutmennya gimana. Nah, sekarang yang satunya, loker palsu, reputasi buruk. Jadi kita belum tahu ini perusahaan apa gitu. Caranya adalah, jadi gini, loker palsu bereputasi buruk itu bisa aja memang loker asli tapi bukan reputasi buruk tuh reputasinya jelek ya, bukan. Tapi kayak kita belum kenal aja namanya gitu. Jadi definisi reputasi buruknya itu ya, kita belum kenal namanya. Jadi kita apa browsing dulu. Ada loker nih, kamu udah curiga, cari di Google. Harusnya adalah menemukan info perusahaannya harus semudah menemukan info lokernya. Kebanyakan loker palsu misalkan, yang ini ya, yang reputasi buruk ini, kamu browsing di Google kan namanya, set, muncul banyak hasil pencarian di Google. Tapi munculnya itu sebagai loker-loker terus gitu loh, paham nggak? Ren? Jadi ada loker di sini, di situs ini, isinya loker semua. Itu kamu boleh mulai curiga. Aku cari nama perusahaannya yang muncul kok loker semua. Nyari websitenya kok susah. Nah, terus yang posting ini siapa? Paham nggak? Gitu. Kita boleh mulai ada curiga ke situ. Lalu namanya itu coba cari di LinkedIn. Cari namanya itu di Instagram. Cari di TikTok. Ada nggak nama perusahaan itu? Lalu cek di Google Maps. Gitu. Ya. Di Google Maps. Ada nggak lokasinya? Kalaupun ada, dibuka ulasannya. Kalaupun ada ulasannya, buka.
tampak 3 dimensinya. Jadi biar kamu lihat dulu gitu loh, ini titiknya beneran di perusahaan itu atau enggak gitu. Oke? Nah, Baik. itu adalah 2 cara untuk apa? Ngecek pribadi. Jadi ngecek itu dari banyak sumber gitu. Oke? Kalaupun kamu sudah melakukan pengecekan pribadi, kamu masih nggak yakin, maka tanya sama yang tahu. Kamu kenal aku, kamu tahu grup locker, tanya di grup, tanya aku boleh gitu. Ingat ya, tanya sama yang memang udah kebiasa ngebedain asli atau palsu. Bukan sekedar nanya sama yang udah kerja gitu, tapi dia belum paham itu. Takutnya nanti salah info. Misalkan kamu dikasih nasihat baik, padahal itu sebenarnya membahayakan. Misalkan, oh ya udah Ren coba aja dulu. Nah, coba Ren kirim aja dulu, nah gitu. Ini kan membahayakan sebenarnya. Coba aja kirim dulu dokumennya. Lah kalau itu palsu. Coba aja dulu datangin tempatnya. Lah kalau itu palsu. Gitu. Paham kan? Jadi selalu biasakan cari kebenarannya dulu, baru ngirimin dokumen. Jangan kebalik. Kirim dokumen, baru nanti ada panggilan bingung. Gitu. Paham ya? Nah ini aku sekaligus aku ceritakan lagi. Lalu gimana cara antisipasinya biar kita terhindar dari yang kayak tadi. Tadi, kita perluas wawasan tadi. Kita harus paham, mayoritas perusahaan itu ya ngerekrutnya tuh bentuknya begini poster lokernya. Apalagi ada loker yang perusahaannya nggak berani nyebut. Perusahaan kami sedang membutuhkan gini, 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 gini. Orangnya ditanya nggak berani jawab perusahaannya apa. Atau namanya apa disingkat gitu. Ini harus tanda tanya gitu kan. Jadi dibiasakan apa? Kita riset dulu. Kan makin sering misalkan kamu di grup lokerku tuh sering lihat poster loker kan. Makin sering kamu baca, pasti kamu makin sering kayak, oh ya, ya yang bener begini gitu. Nanti kalau kelihatan ada yang formatnya berubah dikit, kamu kan pasti akan peka, ya nggak? Pasti akan muncul kepekaan. Oh, biasanya poster loker nggak kayak gini deh. Yang aku suka lihat di grup gini deh gitu. Itu salah satu alasan kenapa aku pengen nyatuin loker yang aku share harian tuh itu. Biar orang tuh ngeliat itu beruntun, terus paham polanya. Oh, emailnya tuh begini. Nah, formatnya biasanya ada ini dan lain-lain gitu. Nah, nanti itu ya yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah biasakan kamu ngecek dulu tadi. Walaupun ngirim lamaran kan ada yang lewat email yang agak lama. Ada yang lewat job portal, tinggal sambil rebahan aja tinggal lamar, 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 lamar gitu kan. Gitu. Itu jangan lengah ya, walaupun tinggal klik, klik, klik kayak tadi. Itu harus berhati-hati. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah biasakan merekap info locker. Jadi untuk setiap locker yang habis kamu kirim, kamu bikin rekap sendiri di Excel, saranku. Gitu. Atau Google Spreadsheet itu juga boleh. Misalkan nomor, tanggal berapa, terus nama perusahaannya apa, terus posisi yang dilamar apa, terus ada kolom dapat infonya dari mana, terus ada kolom ngirimnya via apa, terus ada kolom keterangan gitu. Misalkan nomor 1, tanggal misalkan 21 Februari 2024. Nama perusahaan, Mayora. Sumber loker, LinkedIn. Atau dalam kurung postingan HRD Mayora di LinkedIn. Misalnya gitu, sumber lokernya tulis gitu. Terus dikirimnya via apa? Email. Terus keterangan. Baru mengirim berkas saja per tanggal sekian. Nah gitu. Bikin rekap itu. Jangan cuma mengandalkan rekap masing-masing platform. Sebenarnya bisa rekap masing-masing platform. Kamu ngirim via email, ada di pesan keluar, ya nggak? Gitu. Kamu ngirim lewat LinkedIn juga ada di history lamaran. Kamu lewat job portal kayak Jobstreet dan lain-lain ada di history. Tapi nantinya kalau misalkan ibaratnya ada loker palsu, padahal kadang tuh undangan kerja palsu itu kadang muncul tanpa perlu kita lamar, ya nggak sih? Gitu. Kadang suka ada tuh ngundang padahal kita nggak ngelamar. Nah, kayak kalau kita mengandalkan tadi rekapan-rekapan masing-masing ngeceknya lama. Wah, ini aku ngelamar nggak ya? Lupa. Cek di pesan keluar. Wih, nggak ada ya. Wah, di mana ya? Di LinkedIn apa ya? Di sini apa ya? Ah, gitu loh. Nanti kalau kayak gitu, di mana-mana nggak ada, terus kamu mikir, mulai tuh, tadinya pakai logika, gara-gara nggak ketemu, akhirnya pakai perasaan. Nama perusahaannya kayaknya aku nggak asing deh, aku familiar deh sama perusahaannya. Kayaknya aku memang lamar deh, udah, ya, nah gitu. Akhirnya pakai feeling tuh. Gitu. Ini hati-hati untuk loker yang tadi, loker yang reputasi kurang bagus tapi palsu. Namanya kita nggak familiar atau nyerempet-nyerempet mirip kayak yang asli, kayak gitu. Jadi biasakan ngerekap. Begitu begitu ada panggilan tadi juga jangan buru-buru senang. Cek dulu, bener nggak aku lamar ke sana?
emailnya dari sana nggak? Ini yang ngundang tuh resmi nggak emailnya yang dari situ? Lokasi tesnya di mana gitu. Belum apa-apa udah disuruh bawa materai, belum apa-apa ada rute-rute jalannya gitu-gitu. Belum apa-apa udah ada tulisannya penempatan sesuai domisili gitu-gitu. Ya, yang itulah ya yang sering kita bahas di grup, mungkin kamu udah sering lihat kayak begitu. Udah, nggak usah pikir panjang gitu. Jadi itu adalah cara antisipasinya gitu ya. Paham ya, Iran ya? Nah, itu secara umum gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan lain boleh. Kalau misalnya kita ngirim lamaran via email, itu dari kebanyakan yang saya kirim susah tembusnya kayaknya. Hmm, kamu biasanya kalau Ya, ngirim itu ya, hmm, via apa? via Tadi, email biasanya. oke, nggak maksudku sumber lokernya via apa kamu dapatnya? Oh, kalau sumber lokernya ya, ya nyari-nyari di seperti yang Bapak kirim di grup. Itu kan Dari biasa grup banyak WA loh, aku kirim ya. aja di Satu email, grup WA, bla bla terus bla. yang lain sumbernya dari mana? Nah, Selain dari dari grup grup WA aku dan dari mana? grup, grup Telegram, Telegram Telegram, atau Instagram juga. Instagram, Hmm. Telegram, Instagram, Instagram. Instagram yang loker gitu ya. Mm-mm. Terus apa lagi? Ya LinkedIn, website sejauh itu perusahaan, Jobstreet, Glints gitu ada nggak? LinkedIn nggak terlalu aktif sih. Jobstreet juga belum aktif. Dia hanya mengandalkan dari grup-grup aja yang ngirim. Ya, aku jelasin ya Ren ya. Loker itu ada klasternya, ada pengelompokannya, ring satu, ring 2 gitu. Ring satu loker itu artinya adalah sumber loker langsung dari perusahaannya. Jadi logikanya gini, perusahaan itu kalau nyebar loker itu pakai banyak cara. Satu, website perusahaan, ya kan? Dua, HRD dari perusahaan itu lewat akun-akunnya mereka. Tiga, selain website lewat sosmednya perusahaan, ya nggak? Empat, lewat job fair, bursa kerja, ya kan? Lima, mungkin di perusahaannya masang banner gitu, kan bisa tuh, gitu. Nah, ini adalah contoh beberapa cara perusahaan nge-share info locker. Tapi itu ring pertama, itu sumber utama, gitu. Oke? Nanti ada yang ring kedua. Ring kedua ini adalah sumber repost. Repost dari sumber pertama, paham nggak? Gitu. Ring kedua ini repost itu contohnya apa? Ya grup WA aku, gitu. Grup WA aku itu ngeluarin locker tuh bukan berasal dari aku, gitu. Itu pasti dari sumber perusahaan, entah dari website perusahaan, sosmed perusahaan, dari HRD yang aku kenal atau siapa gitu. Yang ada di Telegram, yang ada di Instagram itu sama gitu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah tadi yang kamu sebut itu sumber-sumber loker tadi yang kayak Instagram, Telegram, grup WA aku itu adalah sumber sekunder gitu loh. Ya kan? Yang harus kamu apa? Cross check dulu ke sumber utamanya. Kalau di grup WA aku nggak usah nggak apa-apa karena aku sendiri yang ngefilter semua lokernya. Nah, pertanyaanku, kamu udah memastikan belum yang di Telegram sama yang di Instagram? Bahwa adminnya atau timnya mereka itu ngefilter. Kenapa kok aku bisa berani gini? Aku sering kali menemukan sampai tahun 2024 ini, loker di beberapa akun Instagram itu asli sama palsu tuh nyampur. Kecampur, masih nyampur. Gitu. Yang di Telegram beberapa ada yang Telegram yang bersih, ada Telegram yang masih nyampur. Karena aku juga ikut-ikut grup yang di Telegram. Gitu. Buat mantau aja. Biar aku tahu gitu. Nah, kalau kamu sumbernya dari atau misal dari siapa? Kamu dari temanmu. Ren, coba dong ini. Itu kan sumber sekunder. Tanya sama dia. Kamu dapat dari mana? Gitu. Aku dapat dari temanku. Temanmu itu kerja di situ enggak? Enggak. Coba dong tanyain dia dapatnya dari mana gitu. Diruntut gitu loh. Gitu. Jadi yang kamu pegang dari sumber sekunder diruntut sampai sumber primernya. Kalau sama, ya udah asli gitu. Paham kan? Nah, yang barusan juga kamu sebut adalah LinkedIn kamu kurang aktif. Padahal LinkedIn itu salah satu sumber utama loker dari perusahaan untuk rilis. Jadi saranku ya aktif lah, aktif aja di situ. Paham ya? Yang kedua job portal.
kayak Jobstreet dan yang lain. Job portal itu juga merupakan sumber utama juga karena perusahaan akan pakai jasanya job portal untuk nge-share loker gitu. Itu kamu juga kurang aktif gitu. Jadi kamu aktifnya di sumber sekunder. Nah, ini hati-hati sekali. Kalau kamu lamarnya di sumber sekunder, khususnya yang dari di luar grup WA aku ya gitu. Itu nanti kamu harus punya kemampuan filtering yang bagus. Karena kalau enggak ya tadi, yang kamu apply itu mungkin satu, banyak yang palsu. Dua, kurang berkualitas. Dalam arti gini, kurang berkualitas itu belum tentu jelek ya. Tapi itu menuntut pendidikan atau kemampuan lebih rendah dari kamu. Misalkan kamu anak kuliahan dengan pengalaman kerja selama sekian tahun. Tapi loker-loker yang kamu lamar, kamu nggak sadar itu sebenarnya untuk lulusan SMA atau SMP. Gitu. Jadi itu kamu harus lihat di situ. Bahasaku adalah kalau kamu mahasiswa, mahasiswi gitu ya, atau fresh graduate gitu, carilah loker setara dengan grade-mu itu. Gitu. Loker-loker anak kuliahan nggak di situ. Nggak di, mohon maaf ya, nggak di Instagram yang nggak jelas. Kecuali kamu udah punya kemampuan filter yang bagus atau official Instagramnya perusahaan, nggak apa-apa. Jadi harus pahami dulu ya ring satu, ring duanya ini. Gitu. Oke? Hmm. Mungkin ada pertanyaan lain boleh. Berarti kalau semisalnya udah ngirim lamaran langsung dari websitenya gitu kan, Hmm. website perusahaannya, ya emang nggak diterima aja berarti ya bahasanya. Nah, gini, aku kasih trik. Kamu kan kirim lamaran via website tuh, website perusahaannya kan. Oke, misalnya ada perusahaan A, kamu kirim lewat website itu. Kan kalau website kan biasanya kan ada yang suruh bikin akun ya. Bikin akun terus ngirim Hmm. gitu kan. Nah, setelah kamu ngirim, kamu cari HRD dari perusahaan itu di LinkedIn. Connect ke mereka. Setelah connect, kan nanti berteman tuh, gitu. Nah, kamu perkenalan diri. Contoh, selamat siang Bu Iren, salam kenal, perkenalkan nama saya bla bla bla. Saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Ibu. Beberapa waktu yang lalu, saya melamar ke PT bla 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 sebagai ini berdasarkan informasi loker yang saya peroleh langsung melalui websitenya. Gitu. Apabila Ibu adalah salah satu rekruter dalam proses seleksi tersebut, dipersilahkan untuk mereview akun LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini atau nomor HP ini atau email ini apabila masih dibutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kirim. Banyak orang salah belajar itu cuma apply caranya gimana, cara ngirim email gimana, cara ngirim lewat website gimana, cara lewat job portal gimana. Cuma satu-satu. Kamu kalau mau belajar bukan cuma cara ngirim via email, tapi kegiatan pengiringnya juga. Jadi cara ngirim email secara utuh. Secara utuh itu artinya secara teknis ngirim email plus kegiatan pengiring. Kegiatan pengiring itu sebelum, saat, dan sesudahnya tuh ngapain. Gitu. Tidak cuma belajar cara Berarti ngirim lamaran via website, tapi sebelum, saat, dan setelah ngapain. Job fair juga sama. Sebelum datengin job fair ngapain, saat di job fair ngapain, setelah job fair ngapain gitu. Kalau kamu sistemnya tidak begitu, nanti sistemnya caranya menunggu. Kalau menunggu nanti untung-untungan. Kenapa? Karena yang apply banyak gitu. Ya kan? Tapi coba kalau kamu tadi ngajak ngobrol HRD-nya, rekruternya, yang belum tentu job seeker lain ngelakuin. Kamu harus sadar suka nggak suka pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain kan? Gitu. Kalau semua kandidat itu cuma ad- nunggu ada loker, sistemnya nunggu semua nih, nunggu ada loker, kirim, seret, itu nunggu. Ya udah, faktornya dari sana. Kayaknya semua orang itu nunggu tuh kayak diem aja sama gitu. Coba kamu dalam tanda kutip berisik dikit gitu, ngajak ngobrol, pasti kan akan nonjol dibandingkan dengan yang lain. Nah, akan dinotis tuh nanti. Wih, ini komunikatif ya. Oh, ini proaktif ya gitu. Urusan nanti dibales atau enggak chatnya, enggak masalah. Gitu. Bisa lewat DM, bisa lewat kolom komentar. Mungkin beliaunya habis bikin postingan apa. Terus kamu komen. Terima kasih Bu untuk informasinya. Perkenalkan nama saya ini.
Gitu. Mohon izin menyampaikan bahwa bla 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 tadi kayak pakai narasi tadi. Itu semua loker digituin. Makan waktu nggak? Ya, tapi berkualitas gitu. Daripada nyebar-nyebar tapi nggak berkualitas sama aja, nggak tuntas, paham ya? Gerakannya nggak tuntas gitu. Nah, nanti kalau udah ngelakuin itu semua, gerakannya nggak tuntas, kita nunggu terus, lama-lama overthinking tuh. Perasaan udah dalam waktu berapa bulan udah ngirim berapa ratus atau berapa ribu, nggak ada yang respon. Nah, itu karena belum tuntas gerakannya gitu. Coba dibayangkan gitu, kamu harus melakukan yang setuntas itu gitu. BTW kamu udah lulus kuliah belum ya? Atau masih kuliah? Eh, 1 semester lagi nih. Ah, bagus. Kenapa aku ngomong bagus? Jadi Semester kalau lagi. mau belajar soal begini, bagusnya tuh waktu masih kuliah gini. Serius. Banyak orang yang dalam tanda kutip baru sadar mau ngelakuin itu pas habis wisuda gitu. Nah, kamu sudah mengawali untuk belajar itu sebelum lulus itu bagus gitu. Sekarang udah tahu tadi harus gimana. Oh, aku harus ngerekap. Oh, aku harus cek sana sini. Oh, aku harus paham pola ini itu. Oh, aku harus nyapa HRD-nya gitu. Nggak boleh tahun 2024 ini kamu nggak aktif di LinkedIn gitu. Berarti sepenting itu ya LinkedIn tuh. Penting banget, banget. Serius. Kalau ada orang yang ngomong aku main LinkedIn tapi nggak ada perubahan gini-gini, pasti belum optimal. Serius. Kalau kamu ngirim lamaran tadi lewat website perusahaan, emang kamu bisa ngeliat muka HRD-nya siapa? Kayak gimana mukanya? Namanya siapa gitu? Nggak bisa. Di LinkedIn kamu bisa lihat nama HRD-nya, mukanya gimana, perjalanan karirnya dia, bisa diajak ngobrol gitu. Lewat Instagram nggak bisa gitu. Nah itu loh, ada akses-akses yang belum kamu lakukan pasti dengan kurang aktifnya kamu di LinkedIn tadi gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Itu nanti pasti hasilnya beda. Nanti detail teknisnya gimana di sesi kedua. Nanti aku lihat dokumenmu gitu. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain boleh yang kamu masih bingung. Kalau soal screening HRD, itu Hmm? maksudnya gimana ya? Mereka itu menggunakan mesin atau mereka baca beneran CV kita? Ya, jadi gini. Kalau dokumen udah dikirim, cara ngirimnya kan beberapa tuh tadi. Ada yang via email atau yang diterima langsung sama HRD-nya, ada yang tidak diterima langsung. Yang diterima langsung berarti otomatis difilter pakai mata ya, ibaratnya gitu. Jadi pakai mata gitu. Jadi langsung ya dicari kualifikasinya gimana oleh beliau-beliau yang ya sudah sangat profesional lah karena udah nggak tahu udah beribu-ribu CV mungkin dilihat jadi udah cepet gitu kan udah bisa gitu. Nah, kalau yang tadi yang tidak langsung diproses sama HRD-nya, dia akan dihimpun dulu dalam suatu sistem namanya sistem ATS gitu. Applicant Tracking System, di mana itu adalah untuk sistem untuk merecord dari lamaran masuk sampai nanti selesai. Diproses tuh gimana. Nah, di awal nanti sistem itu tuh akan ngebaca dulu gitu berapa lamaran yang masuk, terus masing-masing tadi itu ada namanya data parsing. Jadi info yang ada di dalamnya tuh diekstrak gitu, dicocokkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Jadi dinilai dulu oleh sistem, baru oleh mata gitu. Gunanya buat apa? Buat menghemat waktu kalau ngefilter manual itu butuh waktu lama dan takutnya yang kualifikasinya bagus terlewat. Biasanya pakai sistem ATS ini tuh yang tahu kan ya CV ATS friendly tahu lah ya CV bukan ATS friendly tuh gitu. Ya itu gunanya menggunakan CV ATS friendly gitu. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dilampirkan kalau via email ngirimnya itu ya jangan cuma ngirim CV aja. CV dan dokumen pendukung penguat CV. Misal portofolio boleh. Kalau nggak ada portofolio ya serpihan isi portofolio, misalkan ijazah, transkrip, sertifikat, foto, gitu-gitu. Tapi kalau tidak diminta, jangan pernah mengirimkan dokumen pribadi di awal. Dokumen pribadi itu KTP, KK, SIM, BPJS, kayak gitu-gitu. Itu buku tabungan, akta lahir, apalagi tuh kayak begitu-begitu. Itu jangan dikirimkan di awal, gitu. Itu nanti-nanti aja, gitu. Kalau nanti kamu ngirimnya yang pakai sistem ATS tadi, sesuaikan dengan kriterianya. Biasanya kan kalau sistem ATS itu kan misalkan lewat job portal. Job portal itu kan biasanya apa yang diunggah gitu kan, gitu. Atau kan ada yang misalkan CV.
klik upload sini, ini satu, ini kayak satu-satu gitu loh. Ya sesuaikan aja kolomnya gitu. Dari kedua hal ini mungkin perbedaannya adalah satu langsung diproses oleh mata, satu diproses oleh sistem. Tapi ada kesamaannya. Apa sih kesamaannya? Jadi informasi itu ya, dia itu harus apa? Jujur. Jadi isinya tuh jujur. Yang kedua, itu relevan, relevan dengan posisi yang lagi kamu lamar. Yang ketiga itu lengkap. Lengkap itu maksudnya yang harusnya dijabarin ya jabarin gitu. Jangan karena halamannya udah nggak cukup atau males jabarin, nggak ada ide, ditulis secukupnya gitu. Lengkap. Empat itu menarik. Menarik itu gimana caranya kamu itu bisa kelihatan berbeda dari kandidat yang lain. Misal nyebutin angka gitu. Misalkan kamu punya kerjaan online, kamu jadi sales online hijab di marketplace. Nah, kamu di deskripsi jangan cuma sekedar nulis menjual hijab secara online di marketplace. Ya, nggak menarik gitu. Jabarinnya yang benar gitu. Menjual 10 brand hijab di 5 marketplace dalam kurung. Marketplace koma ini, gitu-gitu. Jadi muncul angka-angka gitu. Sekian buah, sekian platform, sekian orang, sekian rupiah, sekian persen. Gitu, sekian lama gitu. Jadi itu contohnya. Jujur, relevan, lengkap, menarik. Dan yang kelima adalah up to date. Jadi nanti kamu sambil lihat-lihat di CV-mu, itu kan ada periode tuh. Misalkan pengalaman pendidikan, kapan sampai kapan. Pengalaman kerja, kapan sampai kapan. Nah, coba nanti dibaca tanggal, bulan, tahun terkini di CV-mu. Itu harus nggak terlalu jauh dibandingkan dengan waktu terkini di dunia nyata. Jadi nanti coba diingat-ingat bulan tahun. Misalkan di CV-mu tulisannya Januari 2022, misal. Sekarang Februari 2024. Ya kan di dunia nyata kan sekarang Februari 2024. Tapi di CV-mu tuh ternyata misal ada suatu pengalaman Desember 2019 strip Januari 2022. Nah, itu kan terkininya kan Januari 2022 kan gitu. Nah, artinya apa? CV-mu belum bisa menjawab pertanyaan dari Januari 2022 ini sampai sekarang di dunia nyata ini ngapain aja. Kalau waktu terkini di CV dan di dunia nyata ini makin lebar, tanpa kamu kasih penjelasan, maka kamu akan tidak menarik, kurang menarik. Makin lama tuh, makin ini lebar tuh makin nggak menarik. Kenapa? Satu, kamu dianggap tidak punya inisiatif. Inisiatif tuh artinya memulai sesuatu yang produktif gitu. Karena kamu tahu ini penting dan lain-lain gitu. Wah, ini nggak punya inisiatif nih gitu. Karena dia kosong, nggak ngapa-ngapain sama sekali. Yang kedua, kamu dianggap nggak produktif. Produktif itu melakukan secara konsisten yang udah kamu inisiasi tadi gitu. Waktu terkininya di sini ini, loh ini Januari 2022, loh sekarang Februari 2024. Ini 2 tahun ngapain? Nggak bisa dijawab sama CV-mu. Nah, nanti takutnya si HRD-nya akan mikir bahwa pengalamanmu menarik, tapi terakhir itu kamu melakukan kegiatan profesional itu udah 2 tahun yang lalu. Takutnya yang kamu dulu jago sekarang jadi enggak karena nggak terlatih. Yang dulu kamu hebat, ilmunya banyak yang lupa. Ah, gitu-gitu loh. Jadi waktu terkini di CV sama dunia nyata itu harus rada deket, dideketin. Kalau bisa berhimpit atau deket. Misalkan terakhir Desember 2023, sekarang di dunia nyata Januari atau Februari 2024, ya nggak masalah gitu. Paham kan? Gitu. Tapi kalau lebar, silahkan kamu bayangkan. Kebanyakan gini, banyak orang tuh pengalamannya kosong lebar itu tuh bukan karena nggak ada kegiatan, cuma nggak dimasukin. Hanya karena apa? Misalkan, dia tahu, yang aku sering ya dari review CV ya, dia itu tahunya pengalaman kerja yang boleh ditulis di CV itu yang kantoran. Jadi yang kerja di rumah kayak freelance part time dia sendiri punya usaha sendiri, itu dia nggak tulis gitu. Alasannya, tapi kan bukannya di CV yang kantoran ya kak? Ya enggak gitu. Itu nggak apa-apa tulis gitu. Terus yang lain pendidikan, nggak cuma pendidikan formal kok. Kamu ikut pelatihan ini itu, seminar ini itu, kamu ikut bootcamp ini itu, masukin, jangan lupa gitu. Dan kegiatan-kegiatan lain, nggak mungkin orang kosong sama sekali nggak ngelakuin apapun. Pasti ada kegiatannya. Nah, itu pastikan tertulis di CV dengan menarik. Biar gap tadi, kayak career gap tadi,
itu makin sempit gitu. Jadi jangan sampai dinilai kayak tadi. Ada juga beberapa di bulan Januari kemarin itu yang nulis di CV tapi lupa nulis periodenya gitu. Itu jangan sampai ya gitu. Pengalamannya ada tapi ini kapan? Kita nggak ada yang tahu nih, misterius nih. Gitu. Cuma oh sama periodenya Kak gitu. Akhirnya malah dia lupa nggak ada periodenya gitu. Nah, nanti di sesi mungkin kamu bisa sambil bayangin ya gitu. Kapan gitu. Kalau misalkan sekarang kamu udah bayangin, oh ternyata di CV ku tulisannya terakhir Januari 2024. Sekarang Februari 2024 ya nggak masalah gitu. Jadi gini, ya, jadi nanti biar optimal tuh gini. CV itu harus bener cara bikin dan cara pakainya. Oke? Nah, nanti kita koreksi dulu tuh dari sisi cara bikinnya gitu. Baru nanti kalau cara bikinnya udah bener, kita arahin ke cara pakainya gitu. Paham ya sampai di sini ya? Jadi cara bikinnya kita benerin dulu nanti isi CV, dokumen pendukungnya, LinkedIn dan lain-lain. Kalau kamu nanti kamu kalau ngerasa gini ya, next time mungkin kamu ngerasa, lu ini udah di review bagus nih CV-ku, dokumen pendukungnya bagus, tapi kok panggilannya nggak banyak sesuai yang aku pengen, berarti bukan cara bikinnya, bukan edit CV, tapi cara pakaimu. Misalkan cara pakai itu apa? Sumber lokermu diperbanyak, atau jumlah kamu apply hariannya diperbanyak. Teman-teman di grup loker tuh rata-rata 20 sampai 30 per hari. Kamu berapa per hari? Gitu. Gitu. Nah, senyum, pasti dikit gitu. Terus yang kedua, konsisten. Jadi kalau hari ini banyak, jangan sampai hari ini banyak, besok dikit, hari libur ikutan libur gitu. Ya jangan gitu. Konsisten gitu. Harus dijaga gitu. Karena apa? Karena gini, kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu itu muncul kapan. Ya nggak? Tapi tiap hari pasti ada loker baru. Artinya tiap hari kamu harus ngecek tiap hari. Jadi jangan sampai enggak gitu. Nah, itu caranya satu siklusnya gitu. Paham ya, Kiran ya? Oke? Oke. Masih ada lagi nggak satu pertanyaan singkat kalau ada? Enggak sih Pak, poinnya segitu aja. Paham ya untuk poin-poinnya ya? Oke?